Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Politik dengan formasi yang lengkap. Lengkap. Karena kemarin sebulan ya Bang ya. Betul, sebulan harus tugas negara ya. Merantau. Oh ya, tugas negara mengawal kontingen Jawa Timur di Tanah Rencong dan Sumatera Utara ya, di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Muhammad Nabil selaku Ketua KONI Jawa Timur ya kan? Karena kemarin prestasi Jawa Timur luar biasa, masuk 3 besar ya. 3 besar. 3 besar gitu kan. Yang itu sama halnya dengan pencapaian ketika di Papua ya. Papua juga 3 besar ya. Konsisten 3 besar, luar biasa. Dan yang perlu digarisbawahi katanya gini Bang, kalau multi events itu kalau misalkan sepak bolanya ndak emas itu kurang kerasa katanya. Betul, bukan juara umum ya. Bukan juara umum. Nah, ini sepak bolanya emas. Sepak bola emas. Itu juga kalau nggak salah setelah sekian lama. Oh, setelah 2008 terakhir. 2008. Nah, ini dengan berbagai hal yang juga luar biasa kemarin di cabur sepak bola kalau saya ngikuti kan. Benar. Nah, walaupun nggak cuma sepak bola, banyak yang luar biasa. Banyak yang luar biasa ya. Tapi setidaknya Jawa Timurnya luar biasa prestasinya. Jaya luar biasa. Jaya luar biasa. Nah, jadi sekarang kita bakal ngobrol untuk sesi pertama ini tetap bersama Ketua Umum KONI Jawa Timur, dan pasti kita akan menanyakan apa yang membuat Jawa Timur ini prestasinya konsisten. Kalau kita besar, ya? Betul, kalau kita nanya yang lain-lain nanti mungkin pelatihnya atau manajer hanya sebatas cabur ya. Betul. Kalau sekarang ini kita ngomong penguasa olahraga Jawa Timur. Ya, betul. Pak Muhammad Nabil. Jadi kalau misalkan di KONI sendiri terkait dengan ini ya, terkait dengan pembinaan daripada atlet-atlet di Jawa Timur. Nah, jadi mungkin Pak Nabil bisa menjelaskan kira-kira untuk pembinaannya itu seperti apa sih Pak? Kok bisa konsisten 3 besar terus itu Jawa Timur sendiri? Terima kasih Mas Dari, Mas Rio. Siap. Jadi 3 besar itu pada saat di Papua, di Jabar kita ranking 2 walaupun selisih perak. Oh. Di Rio kita ranking 3, di Kaltim kita ranking 1. Jadi ranking 1 itu kita tahun 2000 dan tahun 2008. 2000 itu di Surabaya, 2004 itu kita ranking 3. Tapi pertama kalau kita tarik ke belakang, persiapan Puslada itu sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah. Padahal kurang ideal itu. Nanti misalnya ada PON 2028. Harus dimulai paling tidak 2025 itu kita sudah melakukan pusat latihan daerah. Kenapa harus seperti itu? Karena pembentukan atlet, terutama yang memang atlet-atlet yang belum pernah bertanding di PON ini harus kita latih, kita bina fisiknya dan psikisnya. Itu pun dengan melalui tahapan yang panjang, ada latihan rutin pagi dan sore, kemudian ada event-event tertentu kita ikutkan mereka di multi event cabur mereka. Ada yang lebih tinggi lagi dan itu juga dilakukan oleh provinsi lain, melakukan tryout ke luar negeri. Training camp juga. Kalau itu belum bisa dilakukan, kita mendatangkan pelatih asing untuk kita sewa di sini sampai 6 bulan, sampai ada yang setahun seperti WUSU itu setahun lebih, hanya untuk melakukan pembentukan kemampuan atlet. Nah, pelatih itu menjadi faktor penting karena pelatih adalah mereka yang punya kelebihan secara attitude, secara moral, secara teknis dan skill. Mereka kan mentransformasikan apa yang ada. Dan yang paling penting itu semuanya yang tertransformasi, bukan skillnya saja, tapi juga attitude mereka. Karena itu mereka juga harus bisa menyelami dan mendalami bagaimana atlet A, atlet B, sehingga pendekatan untuk mensupport mereka menjadi yang terbaik itu juga berbeda. Ada yang mesti harus dengan bahasa yang sangat halus dan sangat santun, sangat tenang. Ada juga yang memang agak dikencengin sedikit. Yang pasti saya pernah buat istilah the real psycholog is coach. Psikolog yang sebenarnya itu sebenarnya pelatih. Bukan yang lain. Karena mereka menyelami mereka tiap hari ketemu. Minimal kalau latihan itu pagi saja, atau pagi sore, atau sore saja. Paling tidak intensitas pertemuan mereka dengan pelatih itu paling sering. Nah, di situ kemudian ada seleksi. Seleksi pertama di cabur mereka untuk masuk dan diusulkan menjadi atlet Puslada Jatim.
Kemudian di Jatim juga ada posisi degradasi. Iya. Untuk atletnya ya? Iya, ada promosi, ada degradasi, promdek. Berdasarkan apa? Pertama berdasarkan tes fisik. Tes fisik itu bisa 2 bulan sekali paling lama. Mereka ada tes fisik, gerakan push up-nya, sit up-nya, VO2 max-nya, kemudian speed-nya, flexibility-nya, kelenturannya itu. Kemudian kalau tidak standar ya mesti otomatis harus diganti. Jangankan yang pakai tes yang tidak pakai tes, yang tes fisik aja kadang-kadang mengalami kegagalan, apalagi yang tidak dilakukan tes fisik. Dari situ mulai terukur kan mereka sudah mulai bertemu dengan rival-rival mereka di berbagai nomor-nomor yang ada di cabur. Biasanya kalau ada single event, masing-masing daerah atau provinsi itu mengirimkan atletnya. Kita juga mengirim atletnya, sehingga singgungan-singgungan irisan itu ketemu mereka. Oh, di sini kita bisa mengukur di sini. Dulu kita sering menggunakan istilah spot intelligence untuk mengetahui kekuatan rival kita atau lawan kita. Tapi sekarang kan semakin terbuka, walaupun tidak semuanya terbuka. Kita bisa mengetahui bahwa si A, oh ini kekuatan powernya angkatannya 150 kilo. Oh yang ini 147, berarti kalau di atas itu kita bisa leading, kita bisa menang. Untuk misalnya seperti panjat tebing, speednya berapa detik, kecepatannya itu, timernya itu berapa, mereka nanti kita bisa ketahuan itu. Sehingga bahasa kami, olahraga itu adalah sesuatu yang terukur. Terukur itu berarti tidak ada yang kebetulan dalam sebuah prestasi. Kecuali kalau kegagalan, ada faktor-faktor lain yang di luar jangkauan kita. Misalnya tidak boleh ada istilah kini menang, tenang ya, pokoknya insya Allah menang kita. Tidak begitu, tidak boleh begitu. Jadi harus menggunakan saintifiknya juga. Kita kan ada badan sport science itu yang selalu mengusulkan dan melakukan evaluasi begitu. Termasuk pelatihnya juga ada promdeknya. Artinya tidak terus-menerus, pelatih itu kan ada kualifikasi. Penentu utama itu adalah salah satunya pelatih juga. Nah, karena itu seleksi itu tetap dilakukan dan itu sesuatu yang rutin kita evaluasikan itu, sehingga tidak mungkin dari situ ada yang nitip keluarganya, temannya untuk dijadikan pelatih, saya nitip teman saya untuk jadi atlet, tidak bisa begitu. Kemudian rekrutmennya itu ada beberapa pintu. Pertama dari cabur, mereka direkrut diusulkan oleh cabur. Kemudian dari KONI kabupaten kota, kalau mereka belum di radar Jawa Timur, mereka di daerah. Kemudian ada lagi yang alumni Porprov, juara-juaranya, juara Porprov. Itu pun kalau juara Porprov itu persentasenya sangat kecil, tidak sampai 10%. Kualitasnya terbaik di Porprov itu belum tentu bisa selevel dengan atlet-atlet Puslada, ya agak susah. Yang terakhir itu rekrutmen individual. Artinya kalau mereka tidak punya pintu Pengprov atau Cabur, tidak punya pintu KONI kabupaten kota, tidak punya tidak di Porprov, tapi punya prestasi di event-event yang lain dan itu terukur, ya kita rekrut. Jangan sampai karena tidak terkonfirmasi oleh lembaga mereka tidak bisa ikut. Yang penting muni standar kita rekrut itu. Itu untuk atlet-atletnya. Dan warga Jawa Timur pastinya, Mas. Oh ya, karena kan salah satu aturannya itu harus berdomisili berdasarkan KTP yang sah, atau tanda penduduk di Jawa Timur begitu. Nah, jadi teman-teman tahu nih kalau olahraga itu prestasi bukan kebetulan, karena terukur. Kompleks ya, Mas. Kompleks. Kalau selama ini kan kalau kita di luaran main bola gitu, insya Allah menang, insya Allah. Ya insya Allahnya itu mempermudah kalau di olahraga kan, tapi udah kelihatan bahwa memang prestasi itu bisa diukur. Iya. Bahkan tryout, terus pelatih asing, training camp juga. Training campnya di luar negeri juga. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, tapi yang banyak itu di dalam negeri dan itu sesuai dengan kecenderungan dan spesifikasi cabur. Kalau angkat besi, tenis meja itu ke Cina, ada yang Tianjin, ada yang Shanghai. Untuk karate itu ke Kazakhstan. Untuk panahan itu ke Belanda, Venlo, daerah kecil di sana. Basket itu di Thailand.
ada yang di Malaysia. Ski air itu yang kemarin dapat 7 emas itu di Malaysia. Mereka latihannya di sana, kemudian ada pelatih-pelatih yang profesional. Nah, renang itu ada yang di Cina, ada yang di Perth, Australia Barat. Jadi mereka berangkat ke sana semua untuk dilatih. Memang semakin lama mereka semakin bagus lah, ada peningkatan yang cukup bagus. Tentu dengan bakat yang sudah ada di mereka sendiri. Secara teknik mereka lebih berpengalaman dan itu sesuatu yang biasa. Kalau tidak, kita hampir pasti tertinggal oleh provinsi lain. Karena provinsi lain juga melakukan hal yang sama. pola seperti itu. Yang mirip-mirip lah polanya. Ada yang dengan Korea, ada yang sebagian dengan Jepang. Dan saya itu malah ke Jerman atau kemana itu, ke luar negeri gitu. Dan kalau Wushu ke Cina. Ngomong prestasi udah tryout gitu Mas, terus habis gitu tadi bilang puslatdanya 2 tahun, terus puslatda ya Mas? Puslatda 2 tahun. Nah itu konsisten dilakukan seperti itu Mas? Iya, konsisten dilakukan seperti itu. Kalau memang memungkinkan, bahkan idealnya sih memang 3 tahun atau lebih. Karena tidak mungkin ada atlet yang masih perlu di upgrade, kemudian disentuh, terus waktunya mepet sekali. 1 tahun ya nggak bisa, nggak bisa, apalagi bulanan, nggak bisa, nggak ada yang tidak signifikan transformasi skill dan teknik mereka gitu. Makanya itu tadi sempat juga menyinggung yang saya dapatkan soal sport science ya. Jadi itu penting kan Bang. Sekarang itu kan semua by data ya, by data statistik. Nah itu berarti KONI Jawa Timur juga melakukan update terhadap olahraga-olahraga misalnya kayak tadi panjat tebing, panahan, terkait dengan sport science itu kerjasamanya berarti sama pihak kampus atau gimana? Iya, kita dengan UNESA. Kebetulan Pak Rektor kita Prof. Nur Hasan atau Cak Hasan itu sebagai Ketua Diktar Pendidikan dan Penataran KONI Jatim. Jadi nyambung. Kemudian ada beberapa tim yang juga kita persiapkan untuk selalu bekerja sama dengan UNESA sebagai think tank dan mereka memberi masukan kepada kita, selalu memberi masukan kepada kita. Kemudian kita olah, kita ramu bagaimana memberikan hasil, termasuk agak menyimpang sedikit mereka yang purna atlet. Yang purna atlet itu harus kita pikirkan, maka itu kita melakukan sebuah kegiatan yang namanya atletpreneur. Atletpreneur itu mereka yang mungkin kadang-kadang orientasi mereka ke ASN atau pegawai tetap. Nah ini kita coba berubahkan mindsetnya mereka untuk aktif di bisnis. Nah itu dilatih kira-kira 12 kali pertemuan, 5 kali di meja, 7 kali di lapangan. Praktek lapangan. Supaya apa? Kita tidak boleh, kalau bahasa saya itu tidak boleh menzalimi atlet. Dimanfaatkan pada saat mereka berprestasi, kita lepas begitu saja ketika mereka sudah purna. Atau kita masih ada tanggung jawab moral untuk memaintenance mereka supaya juga mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya dan bakatnya. Yang mau melanjutkan sebagai pelatih silahkan, atau yang mau bisnis silahkan, karena secara nilai tidak jauh beda antara nilai yang diterapkan di dunia olahraga dengan di dunia bisnis. Apa itu? Harus punya target. Olahraga punya target, bisnis punya target. Harus disiplin, olahraga disiplin, bisnis juga disiplin. Harus fair play. Di sini harus jujur. Artinya ada sebuah kaitan yang sangat erat dan tidak dibuat-buat, bahwa sebenarnya ada pendekatan yang sama antara mereka yang berbisnis dan mereka yang berolahraga prestasi. Kalau yang olahraga non prestasi kan relatif tidak punya target, murni untuk kesehatan dan fun saja gitu, kesenangan gitu. Nah, kalau tadi sudah bicara puslatda Mas, terus habis itu ada atlet dipikirkan juga setelah memberi prestasi. Nah, itu semua kan bisa menjadi stimulus atlet-atlet Jawa Timur ya Mas ya? Iya, betul. Mereka jadi bersemangat. Nah, kira-kira itu
mendongkrak prestasi medali emas kita nggak dari PON itu, maksudnya, atau hanya peringkatnya aja, atau medali emasnya nambah juga ini? Kita nambah, memang cabornya untuk di Papua hanya 47. Kemarin kita ikut 63, tapi signifikan peningkatannya dari 111 menjadi 146 kita perolehan medalinya. Di Aceh Sumut 146 137 perak. Nah, 137 perak itu artinya mereka yang masuk jenjang final. Iya. Artinya kalau sudah final itu kan ada pada saat di lapangan itu ada faktor, kalau sebahasa saya itu haknya Tuhan, atau kita bilang takdir di akhir permainan. Saya ambil contoh misalnya tenis meja itu 7 nomor, 5 final itu kita. Cuman memang hanya dapat 1 emas kita dari 5 final. Tapi saya bangga sekali. Mereka sudah fight, sudah mereka sesuai dengan keinginan, on target bahasa kita. Basket juga begitu. Sejarah baru, 4 nomor yang dipertandingkan itu kita final semua. Hanya yang dapat emas yang di 3x3 putra. Jadi 5 on 5-nya kita final, putra putri, 3x3-nya kita final. Bahwa jenjang itu kan melalui proses yang panjang gitu. Nah, di kita itu memang ada yang ditarget emas strong, golden, ada yang memang emas peraknya itu perak gemuk itu tergantung lapangannya. Karena kadang-kadang juga naik turun dengan kompetitor itu. Ketemu ini kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Sehingga tidak bisa diprediksi secara strong, secara saklek, oh ini nanti kita menang. Tidak bisa begitu. Hanya ada beberapa cabur yang memang masih menjadi kebanggaan kita dan semuanya. Tenis itu kita sabu bersih 7 nomor, tenis lapangan. Panahan ya? Panahan turun kita, dari 7 emas menjadi 3 kemarin. Para layang juga turun. Ski air yang meningkat itu 7 emas kita. Terus loncat indah itu kita dapat 6, target 5, dan 6 itu satu orang dapat 5 medali emas. WS itu ya? Gladys itu ya. Bonusnya ya? Enggak, loncat indah, yang loncat indah. Kalau loncat indah easy itu ya. Bonusnya tinggal dikalikan saja. Nah, kita berpikir bagaimana bonus itu tergunakan dengan baik dan bermanfaat. Jangan sampai bonus itu dapat sekarang, nanti 4 tahun nunggu lagi cari dapat bonus lagi. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab kita. Karena itu bentuk pelatihan-pelatihan seperti yang saya sebut tadi itu menjadi penting buat atlet, buat orang tuanya. Nah, karena itu saya juga menyampaikan, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah berjibaku habis-habisan. Belum lagi tegangnya mereka, belum lagi seolah-olah mereka punya beban harus mendapatkan emas atau mendapatkan target yang paling ideal. Padahal kita silakan kita beri lepas. Nah, anak-anak itu selalu termotivasi dengan kedekatan kita, komunikasi kita. Dan ada yang baru di pola pelaksanaan PON sekarang ini. Kalau dulu itu OPD di Provinsi Jawa Timur atas SK Gubernur, mereka hadir pada saat pelaksanaan PON saja. Jadi mereka datang pada saat PON, mereka berangkat sendiri. Tapi nanti mereka bisa kebingungan mau melakukan apa. Tapi sekarang kita buat polanya atas semangatnya Pak PJ Gubernur, Pak Adi Karyono. Mereka ditugaskan sudah 3 bulan yang lalu suruh mengunjungi latihannya anak-anak. Berarti Pemprov ini hadir langsung untuk olahraga Jawa Timur ya? Definisi yang paling kecil negara hadir itu sudah diimplementasikan oleh Pemprov Jawa Timur. Dan ingat, tidak ada satu provinsi pun yang melakukan seperti ini. Hanya Jawa Timur. Seluruh dinas disuruh mendampingi. Jadi seluruh cabur didampingi oleh masing-masing dinas. Ada satu dinas yang memang besar, SDM-nya banyak, mengawal 2 cabur. Mereka datang minimal bawa makanan, bawa minuman. Tapi yang penting kehadiran mereka itu memberikan semangat bahwa atlet tidak sendiri. Iya, tidak sendiri. Luar biasa. Ini menarik Bang. Nanti kita akan coba ngobrol lagi dan gali lagi terkait dengan peranan pemerintah Jawa Timur ya. Dan pelopornya Jawa Timur.
dari PJ Gubernur memberi apresiasi, bahkan kemarin jadi komandan kontingen. Iya, Pak Gubernur jadi komandan kontingen, Pak PJ Gubernur. Komandan kontingennya adalah PJ Gubernur. Sudah ada perintah untuk mendampingi atlet, beliau hadir langsung. Oke. Jadi itu mungkin definisi ini ya Bang ya, bahwasanya politik itu tidak akan lepas dari namanya olahraga. Betul. Nah, tapi secara positif ini. Yeah. Karena selama ini kan selalu negatif kan. Nah, kita akan bahas di episode yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dapur Politik. Terima kasih.